Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Fiona dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pelanggaran-pelanggaran UU ITE. Yang pertama, pelanggaran hak cipta sesuai pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, muatan perjudian sesuai pasal 27 ayat 2 dan berita bohong sesuai pasal 28 ayat 1. Dan yang keempat, hacking sesuai pasal 30. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang sebenarnya. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan. Dan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying juga dapat terjadi di tempat kerja, sekolah, lingkungan sekitar, dan mal. Beberapa jenis bullying yaitu physical bullying, verbal bullying, social bullying, dan cyberbullying. Penguatan karakter mahasiswa. Cara menjaga toleransi antar umat beragama. Pertama, saling berkunjung bagi para pemuka agama. Selain masyarakatnya yang harus sama-sama belajar untuk menghargai dan menghormati ajaran agama lain, para pemuka agama juga harus bisa melakukan hal tersebut. Kedua, bertukar hal positif. Dan yang ketiga, mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Indikator profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, serta berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar. Pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Plagiarisme akademik dan akibatnya. Bentuk dari plagiarisme akademik antara lain yaitu bagian tulisan yang dikopi dari orang lain namun disebut seolah-olah itu adalah hasil Anda sendiri. Mengambil ide orang lain seolah-olah ide Anda sendiri. Akibat dari plagiarisme, malas belajar karena ada cara yang lebih mudah untuk lulus, tidak terlatih mengembangkan academic skills yang dibutuhkan di dunia kerja. Fakta plagiarisme. Plagiarisme dan segala bentuk disintegritas akademik adalah musuh dunia pendidikan. Tugas, proyek, laporan praktikum, artikel, dan ujian harus merupakan hasil kerja sendiri setiap mahasiswa. Integritas akademik adalah perilaku etis dan jujur, serta menghargai ide orang lain dengan melakukan pengutipan dan referensi secara benar. Cara menghindari plagiarisme. Setiap fakta, data statistik, grafik, gambar, info yang bukan merupakan common knowledge, mengutip
mengutip atau memberi tanda petik pada tulisan atau perkataan orang lain, serta melakukan parafrase. Pengenalan pembimbing akademik angkatan 2022. Beliau adalah Dr. Erdi Suroso, STP MTA, selaku Ketua Jurusan THP. Selain beliau, dijelaskan pula organisasi dan tenaga pengajar teknologi hasil pertanian. Apa yang harus mahasiswa siapkan? Pertama, mahasiswa harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara tidak langsung. Kedua, kemampuan bekerja sama walau tidak saling bertemu. Ketiga, kemampuan melihat peluang. Dan yang keempat, jujur dan bekerja keras.